Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah rumah tangga Rabu tanggal 1 Juli tahun 2020 dengan bentuk tata ibadah online. Kita masuk ibadah kita dengan nyanyian pembukaan Kidung Jemaat 18 ayatnya yang pertama, Allah hadir bagi kita. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Bahwa malam hari ini masing-masing kami keluarga boleh berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu dalam satu ibadah, walaupun hanya dalam bentuk online. Tapi kami yakin dan percaya perkenanan Tuhan berlaku bagi rumah tangga kami masing-masing. Oleh karena itu Bapa, siapkan hati dan pikiran kami masing-masing agar kami boleh melayani Tuhan dalam bentuk ibadah rumah tangga yang berkenan kepada Tuhan. Inilah kami Bapa, dengan segala kekurangan kami, layakkan kami untuk beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Kita nyanyikan lagu Berhembuslah Roh Kudus. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Diaken Bapak Gusti Karaeng. Shalom, selamat malam. Sebelum kita membaca firman kebenaran, kita meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, meminta tuntunan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan, agar kami kudus membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, ampunilah akan segala dan dosa kami Tuhan yang kami perbuat sepanjang hari ini Tuhan.
yang mengecewakan hati saudara-saudara kami, teman kami, terlebih khusus menyakiti hati Tuhan. Ampuni Bapa, kami akan membaca kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Damai sejahtera bagi kita semua. Kita akan membaca firman Tuhan saat ini yang terambil dalam kitab Kolose 3 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudara ini berkati Tuhan Yesus Kristus. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose, renungan malam hari ini. Di sini Rasul Paulus melanjutkan dengan nasihatnya supaya jemaat di Kolose saling mengasihi dan berbelas kasihan. Karena itu, kenakanlah belas kasihan. Bukan hanya menanggalkan marah dan geram seperti yang dicatat di ayat yang sebelumnya di dalam Kolose 3 ayat 8, tetapi juga harus mengenakan belas kasihan dan kemurahan. Bukan hanya berhenti berbuat jahat, saudara-saudara juga perlu belajar untuk berbuat baik. Bukan hanya tidak menyakiti, melainkan juga sebisa mungkin melakukan apa yang baik kepada semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah, perhatikan saudara-saudara, perkataan Rasul Paulus, kenakanlah. Orang-orang yang dikuduskan adalah orang-orang pilihan Allah, dan orang-orang yang merupakan pilihan Allah dan yang dikuduskan, mereka juga dikasihinya, dikasihi oleh Allah, dan juga harus menjadi dikasihi oleh semua orang. Dan orang-orang yang menjadi pilihan Allah, yang dikuduskan dan dikasihi, harus berperilaku sesuai dengan keadaan mereka, supaya tidak kehilangan kekudusan mereka dan juga penghiburan mereka sebagai orang-orang pilihan dan dikasihi oleh Allah itu sendiri. Barang siapa kudus di hadapan Allah, ia wajib merendahkan diri dan penuh kasih terhadap semua orang. Kita wajib saudara-saudara untuk merendahkan diri dan penuh kasih terhadap sesama kita. Perhatikanlah saudara-saudara, ada 5 poin yang diberikan oleh Rasul Paulus dalam hal-hal khusus yang harus kita kenakan. Yang pertama, rasa iba, dan yang kedua, kemurahan, ketiga, kerendahan hati, keempat, kelemah lembutan, kelima, kesabaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rasa iba terhadap orang-orang yang malang, yaitu belas kasihan yang terdalam. Orang-orang yang sangat berutang pada belas kasihan harus menunjukkan belas kasihan terhadap semua orang yang layak dikasihani. Seperti kata firman di dalam Lukas 6 ayat 36 berkata, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati."
kemurahan kepada teman-teman kita dan kepada mereka yang mengasihi kita. Orang-orang pilihan Allah harus menunjukkan sopan santun. Karena tujuan Injil bukan hanya untuk melembutkan pikiran manusia, tetapi juga untuk memperindah serta mempererat tali persahabatan di antara manusia, selain juga memperdamaikan manusia dengan Allah. Yang ketiga, kerendahan hati kita harus menundukkan diri terhadap orang-orang yang lebih tinggi dari kita dan membumi dengan orang-orang yang lebih rendah dari kita. Bukan hanya sikap kita yang harus rendah hati, tetapi saudara-saudara, pikiran juga harus rendah hati. Perkataan firman di dalam Matius 19 ayat 29 berkata, "Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Dan yang keempat, saudara-saudara, kenakanlah kelemah lembutan terhadap orang-orang yang telah membangkitkan kemarahan kita. Kenakanlah kelemah lembutan terhadap orang-orang yang telah menyakiti perasaan kita. Dengan cara apapun mereka sakiti, kita tidak boleh terseret ke dalam sikap dan tindakan mereka yang tidak pantas, tetapi justru harus dengan bijaksana membungkam amarah kita sendiri dan sabar menanggung amarah orang lain. Dan yang kelima, kenakan kesabaran. Kesabaran terhadap orang-orang yang terus mengusik kita, mencemooh kita, kepo dengan kita, gak suka dengan kita. Sabar. Kita itu sabar, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Banyak orang mampu bersabar untuk sementara waktu. Dia tidak tahan jika harus berlama-lama untuk melakukan kesabaran. Padahal dalam firman Tuhan di 1 Korintus 13 ayat 4 dia bilang kasih itu sabar dan kasih itu murah hati. Jika Allah saja panjang sabar terhadap kita, Allah sangat panjang sabar terhadap kita, sekalipun kita sering melakukan hal-hal yang tidak senonoh di hadapan Allah, membangkitkan amarah Allah. Begitu rupa Allah begitu sabar. Kita juga harus bersabar terhadap orang lain dalam hal-hal serupa. Kita harus panjang sabar, baik ketika kita disakiti oleh manusia maupun kita ditegur oleh Allah Sang Pencipta dan Sang Pemelihara. Demikianlah renungan kita malam hari ini. Kiranya renungan malam hari ini bisa menguatkan saudara dan saya untuk menjalani sisa hari-hari kita ke depan. Kita ini adalah wakil Tuhan yang di dunia. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, maka kita bukan wakil Tuhan. Semua perkataan kita harus lakukan dengan perbuatan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa dan Bapa yang sorga, terima kasih banyak Tuhan atas firman Tuhan pada saat ini. Ya Bapa di sorga, kiranya Engkau mengawali kami Tuhan
untuk kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari dengan keluarga, dengan orang terdekat dengan kami, di pekerjaan, di persekutuan bergereja, dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya kasih ini bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami. Arahkan hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, Engkau telah memberikan kesempatan ini kepada kami untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah diberitakan, mari kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 54 ayat yang pertama, Di Hati Kami Tuhan. Kita akan memberikan ucapan syukur bagi Tuhan, namun sebelumnya mari kita dengarkan ajakan dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil memberikan persembahan, kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 450 ayat yang pertama, Hidup Kita yang Benar. Mari kita doakan persembahan kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kalau kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan kami sudah mendengarkan pemberitaan firman-Mu, dan kami juga sudah boleh memberikan persembahan. Bapa, biarlah persembahan yang kami berikan ini boleh digunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu, khususnya bagi jemaat Gemindo Nasaret kami. Layakkan persembahan ini Bapa dalam surga, lalu tiap-tiap tangan yang sudah memberikan, Tuhan mau berkati, agar persembahan ini boleh kami gunakan bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari keluarga Rambing Tumilantau. Percaya semua untuk
Jemaat yang terkasih, kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh kepala keluarga atau orang tua dari masing-masing keluarga, sesuai dengan pokok doa yang tercantum di layar. Untuk jemaat yang beribadah sendiri dapat berdoa secara pribadi. Sementara berdoa, video silakan di-pause dan dilanjutkan kembali setelah doa Bapa Kami selesai. Jemaat dipersilakan untuk berdoa. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dan bersama-sama kita menyanyikan nyanyian penutup El Shaddai. Kita akan terima berkat Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih.